seorang OMK. Dia mahasiswa. Dan dia datang pada pastor. Mereka cakap dan ada kawan-kawannya juga di situ. Jadi mulailah mereka berbicara tentang tanda salib. Kau bagaimana kalau umpamanya kau di restoran atau di pesta ulang tahun, kalau mau makan kau buat tanda salib? Ada satu kawannya, kalau ditanya orang, aku pada umumnya saya katakan, ya saya orang Kristen. Enggak, kau bilang kau Katolik? Enggak, janganlah fanatik kali. Jadi ya kalau di keramaian seperti itu, di restoran atau dimanapun, kalau berdua sebelum makan, jarang aku membuat tanda salib. Lalu datang kawannya, matilah kau, katanya kan. Nah, pastor ini datang, kalau aku, kau memang salahnya kau kan. Tapi saya kalau umpamanya di restoran, ku lihat dulu sekeliling, kan, pastor ini, baru ku bikin tanda salib besar-besar, berdiri. Sudah 2 kali aku beruntung karena itu. Kenapa? Ada Katolik di restoran itu dan membayar makananku. Keduanya salah sebenarnya kan. Satu tanda salib dibuatnya untuk memamerkan biar dibayar orang. Satu tak berani karena risikonya terlalu fanatik. Katakan orang nanti. Jadi memang beriman itu mempunyai risiko. Tak ada yang beriman tapi tak ada risikonya. Pada hari ini kita lihatlah Yesus dan Yeremia sering itu disejajarkan ya. Pada hari ini juga disejajarkan dalam arti Yeremia seorang nabi yang sangat tulus, akhirnya dia mau disingkirkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Sahabat karibnya mengintai apakah ia tersandung jatuh, biar kita hukum. Sahabat karib, orang-orang yang dekat, kadang-kadang itu yang bisa menjatuhkan kita. Orang yang jauh, tak tahu dia apa-apa dengan kita kan, bisa dia benci tapi begitu saja. Tapi orang yang paling dekat, itu bisa menjatuhkan kita. Dan itulah yang terjadi dialami oleh Yeremia. Yesus pada hari ini juga, ini suatu yang luar biasa sebenarnya kan, dalam Injil Yohanes ini, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Semua sudah mau mengambil batu. Memang di daerah Israel ada batu lah yang paling banyak ya, dan bukan batu kecil, batu-batu sebarang, mungkin ada yang bawa 2 kilo mau dipukulkan kepada Yesus ya. Risiko ketika Yesus mengatakan kebenaran, akulah anak Allah. Apa yang kubuat sesuai dengan kehendak Bapa. Ini risikonya ketika kita mengatakan kebenaran dan kebaikan, risikonya ialah kita mungkin tidak sampai dipukullah dengan batu ya. Tapi risikonya bisa saja ada sesuatu kita disingkirkan atau kita dipersulit dan seterusnya. Itulah. Tapi orang yang mempunyai iman selalu harus siap untuk menderita. Tapi pada masa puasa ini ada 3 hal yang sebenarnya kita harus laksanakan. Minggu depan kita sudah masuk Minggu Palma dan kemudian Minggu Suci. Apakah kita sudah ada hasil sedikit ya masa puasa ini? 3 orang suster sini katanya mereka sudah agak berpuasa tapi makin gemuk saya lihat ya. Puasa apa mereka buat kan? Tapi ada 3 yang harus kita benahi dalam puasa ini. 1, kerohanian. Yang 2, kemanusiaan. Yang 3, solidaritas. Nah, kita coba dulu yang manakah yang sudah agak meningkat. Kalau di dalam kehidupan kita kerohanian, ya identik itu dengan doa, devosi,
mengikuti misa online, jalan salib. Tadi saya lihat yang mengikuti jalan salib, tanya ibu, ada tadi 75 ya, 75. Mungkin nanti mengulang-ulang entah berapa orang kan. Yang 75 orang ini orang saleh lah ini. Tapi kalau kita ikuti, mungkin mereka juga ke gereja dan lain-lainnya. Kerohanian, itu satu yang harus kita tingkatkan. Kalau kami biarawan-biarawati, mungkin bagi suster, itu sudah teratur itu. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Tinggal mutunya ya, bagaimanakah mutu dari kerohanian itu. Kita mungkin yang di rumah atau dimanapun, ini mungkin harus kita tinggal beberapa hari lagi, mari kita tingkatkan kehidupan kerohanian kita. Risikonya ada, tak bisa kita tenang-tenang begitu, tak bisa lagi margosip di sana, tak bisa lagi bermain-main, mahasiswa tak bisa lagi lari-lari. Coba kerohanian kita. Dan kemanusiaan. Artinya kepada orang lain seharusnya kita lebih memperhatikan. Tadi seperti dalam jalan salib kan Veronica menjadi tokoh yang penting, padahal apalah hanya dilapnya. Anak-anak pun bisa membuatnya itu kan, hanya melap. Enggak dikeluarkannya duitnya untuk membeli sapu tangan atau handuk, kemudian dibuatnya parfum atau buatnya lagi jodium atau apa dilapnya, enggak. Ada mungkin di situ selendangnya dilapnya, sederhana sekali. Tapi itulah kemanusiaan. Ketika orang barangkali senyum-senyum, jangan pula kita bikin dengan mulut kita maju ke depan. Orang sudah senyum. Sederhana sebenarnya, dia senyumlah kita. Dan kita bilang pula, senyum-senyum itu yang gila rupanya itu. Hal seperti itu, kemanusiaan yang biasa-biasa saja. Mungkin itu perlu kita tingkatkan, menyapa orang di rumah, suami lebih ramah kepada istri, istri lebih ramah kepada anak, kepada istri, dan mungkin waktu memasak tak usah memberungut, dan seterusnya. Kemanusiaan. Ketika ada tetangga kita yang kita tahu begini, kita cakapi atau bagaimanalah pun, inilah kemanusiaan. Dan yang ketiga, solidaritas. Yang ada di rumah kami, Pastor Harut itu dengan frater, selalu sekali seminggu sekurang-kurangnya membagi nasi bungkus 50. Sudah ada jatahnya, tak kemana-mana mereka bagi. Kemarin pun mereka membagi. Apain? Ada dorongan dari rumah, solidaritas. Mungkin ada orang yang tak makan, jadi mereka pergi entah kemana. Dan memang duitnya lama-lama ada juga, karena ada yang memberikan. Kalau duit kami tak ada sebenarnya, tapi ada kadang-kadang ibu memberikan. Dari sini pastor 200.000 dan seterusnya. Inilah solidaritas. Mungkin kita tak usahlah semua membagi nasi bungkus nanti. Apalagi yang mau kita kasih makan, sudah semua makan. Tapi solidaritas sebagai orang yang mungkin menderita atau perlu atau pesta atau apapun, solidaritas ialah kita ikut serta solider bersama dengan mereka. Kita berkawan dengan mereka. Apa yang mereka rasakan ikut kita rasakan. Apa yang dirasakan oleh keluarga kita ikut kita rasakan. Inilah yang harus kita benahi dalam masa beberapa hari ini sebelum kita merayakan Paskah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus ketika kita berani menanggung risiko iman, tingkatkanlah kerohanian, kemanusiaan, dan solidaritas kita. Amin.